shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, sejahteralah hidup kita semua, amin. Puji Tuhan, Tuhan telah mempercayakan satu hari lagi buat kita, Rabu 16 Februari tahun 2022. Kita sangat percaya hari ini menjadi sebuah hari yang luar biasa atas pertolongan Tuhan, karena sepanjang malam Tuhan sudah menolong kita, maka sepanjang hari ini juga Tuhan pasti menolong kita. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita dalam melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan kitab 10 hari bersama kitab Esra. Dan hari ini kita telah masuk hari yang ketiga, maka kita akan membaca kitab Esra pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Judul perenungan kita hari ini, selalu terhubung dengan Tuhan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Ketika tiba bulan yang ketujuh, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saat bangsa Yahudi kembali dari masa pembuangan, seharusnya secara logika yang harusnya dibenahi terlebih dahulu adalah temboknya, karena itu berbicara mengenai keamanan mereka dari ancaman bangsa-bangsa lain. Namun yang mereka bangun dahulu adalah mezbah bagi Tuhan. Mengapa demikian? Ini menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan, dan ini pula menjadi pesan terpenting dari pembacaan kita hari ini, yaitu bahwa jika kita rindu melihat dan mengalami Tuhan secara menyeluruh dalam hidup kita, maka hubungan dengan Tuhan harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Mezbah dan ritual keagamaan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi adalah tindakan pertobatan dalam kesungguhan hati, penyesalan atas dosa yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Ketika pendahulu-pendahulu mereka telah melakukan banyak hal yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan serta membiarkan mereka diperbudak oleh bangsa yang tidak mengenal Allah selama 70 tahun. Namun seruan pertobatan ini sungguh langkah yang tepat, sehingga akhirnya bangsa Israel dipulihkan kembali. Percayalah, tidak ada hal yang paling menyukakan bagi Tuhan selain daripada mendapati hidup kita dalam perlindungannya, dalam berkat-berkatnya, serta kita dapat melihat awan kemuliaan yang amat menakjubkan itu. Hanya saja, perlu kita menyadari bahwa prioritas untuk tetap terkoneksi dan terhubung dengan pribadinya melalui persekutuan, melalui penyembahan adalah hal yang harus kita kejar dan kita kerjakan senantiasa. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui perenungan kita hari ini sekali lagi Tuhan ingin mengajarkan kita agar kita memiliki hubungan yang terkoneksi senantiasa dengan Tuhan melalui penyembahan, pembacaan firman, dan doa yang tidak putus-putusnya. Seperti bangsa Israel yang melakukan tindakan pertobatan dengan membangun mezbah bagi Tuhan, demikianlah seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Bangun mezbah yang kudus di hadapan Allah dan muliakanlah Tuhan senantiasa di dalam kehidupanmu. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita harus membangun hubungan yang terkoneksi terus dengan Tuhan, karena hal itu akan membuat kita dapat senantiasa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku terus bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkanlah engkau. Dan kiranya Tuhan memberikan engkau kemampuan untuk menguasai hati dan pikiranmu, sehingga kalaupun kita harus melewati masa-masa sulit di dalam hidup kita, kita tahu kita harus berharap kepada siapa, yaitu kepada Allah yang hidup yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.